Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas project baru yang sering kita bahas ya, project Prime List atau project Launchpad gitu ya, yang belum launching dan akan launching dengan harga yang murah. Dan sebenarnya ini situasinya cukup bagus juga di saat market crypto mungkin sedikit lesu. Dan di sini kita bisa mendapatkan potensi profit yang cukup lumayan, bisa ratusan bahkan ribuan persen gitu ya. Dan bukan clickbait juga, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang project yang akan kita bahas adalah project yang namanya DC. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara kita ikutin project ini, bagaimana cara mendapatkan harga yang murah gitu ya. Tapi kita sebelum masuk ke dalam video itu, kita akan masuk dulu nih bahas projectnya kira-kira. Dan kalau misalnya teman-teman suka project ini, atau misalnya teman-teman suka seperti kita membahas project baru, teman-teman bisa bantu share videonya, like dan juga subscribe ya. Kita juga ada playlist sendiri tentang project-project baru, Launchpad Project di YouTube channel saya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Namanya project DC ya, dengan tokennya, sebenarnya tokennya itu namanya Love token mana ya. Nah ini Love token sale gitu ya, Love. Nah ini kita lihat dari websitenya sendiri, ini lebih ke arah anime dan dia memang bergerak di bidang gaming juga gitu ya, gaming NFT. Cukup menarik karena saya juga lihat ini cukup jarang ada NFT gaming di sektor seperti ini ya, di anime. Nah kita lihat di sini dia produknya ada apa, ada beberapa type gitu, ada Norse Meat, ada Greek Meat, ada sama ada Japan Meat. Ini mungkin seperti tipe-tipenya lah, ada yang Jepang, ada yang Yunani, sama ada yang Norse. Nah kita lihat seperti ini, jadi ini mungkin bisa sebagai NFT. Ada Prometheus, ada H-nya juga, Takari Bime, terus ada Norse Myth juga namanya Jord mungkin ya. Nah ini ada NFT feature-nya apa? NFT feature-nya ini nanti akan diperjualbelikan sebagai kartu gitu. Jadi diperjualbelikan seperti kartu. Nanti ada NFT character cards and in-game items. Jadi ada equipment-nya dia, weapon-nya atau senjatanya, gear-nya, mungkin armor-nya dan lain-lainnya gitu ya. Ada tradable liquid NFT, jadi bisa di trade dan lain-lain, dan juga mungkin ini bisa di upgrade juga. Jadi akan cukup menarik, dan memang saya tahu pasti ada teman-teman yang juga cukup interested juga, apalagi dia di anime dan mungkin dengan kartu-kartu seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah kita mungkin bahas sedikit terhadap dia punya token allocation. Di sini saya ada mana token? Nah ini token distributionnya ya. Nah untuk dia punya token allocationnya sendiri, tadi kita bilang this project ini atau DC kali ya, DC project ini token itu hanya satu, yaitu Love ya, Love token, dan dia punya fixed supply itu sekitar 20 miliar. Dan ini ada unlock schedule sekitar 3 tahun ya. Sebenarnya 3 tahun sebenarnya termasuk short term sih kalau menurut saya, 3 tahun, tapi itu kembali lagi ini hanya preferensi aja sih ya, preferensi 3 tahun cukup short term. Tapi kalau kita lihat pembagian tokennya sendiri, sebenarnya cukup evenly atau dibaginya cukup pas sih sebenarnya. Kita dari sini ada gaming issuance, dia ada buat staking juga nanti ya, ada buat DAO juga. Dan kalau kita lihat ini, saya suka lihat berapa banyak sih early investor yang masuk ya. Early investor yang masuk, kita lihat ada pre-listing eventnya sekitar 2,5%, cukup kecil. Ini good news sebenarnya. Private sale sekitar 7,5%, jadi total sekitar 10%. Timnya ada 10%, ada Metaverse Eco Fund juga 10%. Kalau teman-teman mau lihat lebih detail tentang kapan sih dia punya schedule rilisnya, ini ada di sini ya, ada vesting schedule-nya. Jadi ya kalau untuk ini sebenarnya ya cukup normal lah ya, dia ada private sale dan pre-listing eventnya. Kira-kira itu nih teman-teman. Kalau mau baca nih, mungkin nanti saya taruh white papernya ya di dalam kolom deskripsi. Ini dia ada storyline juga, dia ada missionnya, ada gameplaynya apa aja dan lain-lainnya. Terus kita lihat lanjutnya setelah tokenan, nah roadmapnya. Bagaimana dengan roadmapnya? Kalau roadmapnya sekarang sih dia cukup sudah layout, mereka punya roadmap. Mungkin di quarter 1 ini sudah dipecahkan dari Januari, Februari, Maret untuk di tahun ini ya. Nah sekarang dia juga ada quarter 2, quarter 3, dan quarter 4 di 2022. Mungkin mainnet PvP launchnya ini akan menjadi main thingnya juga sih untuk DC Project sendiri, yaitu di quarter 3 2022. Jadi untuk sekarang sebenarnya mereka masih keep on track sih, on track banget. Kita bahkan ini lebih cepat, kita lihat di sini dia di bulan Februari bukan second, tapi dia ada bilang tentang ini TGE atau Love with Checks listing. Checks listing adalah centralized exchange gitu ya, dan ini akan di listing di Huobi. Berarti ini sudah terjadi, padahal sekarang masih di bulan Januari. Jadi bisa dibilang dia sudah lebih dulu lah. Jadi ini cukup bagus. Game developmentnya kita lihat lagi di sini, dia mau bikin NFT Launchpad. Nanti kita bahas sendiri juga ya NFT Launchpadnya dia. Ada IDO itu Initial Dex Offering, dan ada game developmentnya sisanya. Jadi sebenarnya cukup terlayout. Nah ini kira-kira gameplay featuresnya ya. Dia ada idle and automated, ada PvP mode-nya. Ini kalau teman-teman mau lihat sedikit cuplik-cuplikan gitu ya. Jadi nanti ini
setiap kartu ini atau setiap hero yang kita punya itu kan sebagai NFT, bisa kita tradingkan, bisa kita play to earn juga jadinya gitu. Tapi ya gamenya beda. Media partners dia ada investor beberapa, kita ada Polygon, Tron, AU21 Capital, NGC Ventures. Jadi ya ada backingannya juga lah ya. Kalau teman-teman mau join juga ada nih Twitter, Telegram atau social medianya dia. Kita lihat juga. Nah ini kalau marketplace-nya dia sudah ada sebenarnya nih ya. Ini mungkin buat tradingnya, tapi ya untuk sekarang masih belum ada, belum bisa dijual atau diperbelikan. Tapi platformnya udah ada, tinggal beberapa hal lagi adjustment itu udah bisa launching ya. Ini coming soon. Tapi kira-kira seperti ini, kita sudah lihat lah gambarannya dan beberapa hero-nya atau kartu-kartunya, produknya gitu ya. Dan tadi kita sudah ada mau mention beberapa NFT-nya juga. Nah ini di tanggal Januari 7 2022 dia bilang apa? Excited to announce the DC NFT Mystery Box will be available on Binance NFT. Jadi dia akan masuk juga dalam Binance NFT dan ini cukup bagus juga. Dan bahkan ada 20 whitelist spots kalau teman-teman yang interested untuk masuk ke dalam DC NFT, mungkin bisa masuk Discord-nya untuk tahu lebih banyak info lagi gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk aja sekarang, bagaimana sih cara kita mendapatkan Love Token Sale-nya ini. Sebenarnya caranya mudah dan nggak perlu modal yang banyak ini ya. Sebenarnya kalian punya 50 USDT atau kalian bahkan punya 20 USDT, kalian mungkin ada chance atau bisa ada kesempatan mungkin bisa mendapatkannya ya. Kita lihat dulu, kita baca ya. Love Token Sale ini kembali lagi ini di hobi ya. Dan ini sedikit ribet kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ini kalau ini Prime List 1.0 dan di sini kita bahas ini Prime List 2.0. Jadi ini mungkin sistem yang baru di tahun yang baru juga. Nah, kita coba lihat dulu. Dia punya launch price-nya 0,005 USDT. Jadi ini cukup kecil ya, karena mungkin kita bandingkan dengan total supply-nya dia tadi sekitar 20 billion atau 20 miliar, jadi ya cukup masuk akal. Dan sekarang ini kita menggunakan tiket ya, ada tiket, satu tiket sama dengan 1 USDT gitu ya, satu tiket sama dengan 1 USDT. Dan berapa banyak orang yang akan menang? Yang akan menang itu adalah 65.000 tiket, berarti totalnya itu sekitar 65.000 USDT saja. Jadi bisa dibilang token alokasinya cukup sedikit gitu ya. Nah ini kalau teman-teman mau lihat apa sih projectnya, apa sih tokennya, tapi ini kita sudah bahas ya semuanya ya. Nah kita lebih bicara bagaimana sih cara ikutnya. Oke, bagaimana sih cara kita berpartisipasi. Sebenarnya cukup mudah ya. Cara ikut Prime List Hobby, pasti pertama kalau kalian mau ikut Prime List Hobby, pertama ada register dan KYC Hobby. Kalian harus register, know your customer-nya juga, masukin identifikasi dan lain-lain. Untuk kalian yang belum ada hobi, sebenarnya bisa download aja, mungkin pakai referral code saya juga ya, ada di deskripsi kalau teman-teman yang mau. Nah kalau kalian sudah KYC, kalian sudah register, apa yang harus kalian lakukan? Kalian buka ke dalam halaman Prime List. Karena di sini kita lihat di sini ya, token sale is only available on the mobile app. Ya, jadi untuk teman-teman yang biasa pakai website, sekarang ini hanya bisa dilaksanakan di dalam aplikasi aja. Jadi teman-teman buka aplikasi, di home-nya itu ada namanya Prime List ya. Itu cukup besar sebenarnya, jadi kalian nggak akan miss. Nah, kalian tinggal masuk ke Prime List. Nah, di Prime List ini nanti ada halaman di mana kalian bisa lock USDT atau Hobby token kalian. Jadi ada dua token yang kalian bisa lock, USDT ataupun Hobby token. Kapan bisa mulai di lock? Akan bisa mulai di lock itu tanggal 8 Januari. Ini mungkin jam 10 kalau nggak salah, jam 10 ya, jam 10 WIB sampai jam 12 Januari jam 5. Tapi teman-teman harus cek lagi ya. Ini kita dari sini mana nih, lock positions to apply. Jadi teman-teman bisa lock. Nah dengan teman-teman lock posisi kalian, apa yang kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan adalah tiketnya. Nah, karena kita lihat tadi kan, kita sudah bahas di sini akan ada 65.000 tiket yang bisa dimenangkan istilahnya ya. Dan nah, jadi kita memperebutkan tiket 1 USDT sama dengan 1 tiket. Kalau misalnya kalian punyanya Hobby token itu bagaimana? Kalau Hobby token itu tergantung dari snapshot. Jadi nanti harga yang diambil itu kapan gitu ya. Mungkin kalau misalnya harga diambil pas Hobby tokennya $9, berarti kalian mendapatkan satu Hobby token 9 USDT. Artinya 9 USDT sama dengan 9 tiket. Kira-kira seperti itu aja. Jadi tergantung snapshot. Dan tadi kita sudah bilang 65.000 tiket akan diundi. Jadi kalian punya 10.000 atau kalian punya 5.000 tiket. Nah hopefully kalian mungkin bisa mendapatkan alokasi sekitar 100 atau 500 tiket. Itu cukup lumayan juga ya. Dan hadiahnya apa? Hadiahnya kalau misalnya kalian mendapatkan undiannya istilahnya ya, loterinya, satu tiket itu sama dengan 2000 token love. Jadi lumayan lah dapat 2000 token love. Kalau misalnya kalian mau jual itu juga bisa, kalian mau hold juga bisa. Itu tergantung kalian decisionnya. Tapi kalian harus on atau harus login di Hobby, download dan lain-lain ya.
Nah, lalu ada satu opsi lagi. Opsinya apa? Opsinya adalah untuk teman-teman yang mau mendapatkan tiket lebih banyak. Caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal tradingnya aja. Tradingkan dengan trading volume. Ya, jadi ini pertama lock position to apply, kita sudah bahas. Lalu yang ketiga ini nih, participate in spot trading to get extra tickets. Kalau teman-teman yang interested, wah ini kayaknya tiket saya kurang, mau lebih banyak buat increase kesempatan untuk menang. Istilahnya gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini. Single day spot trading volume. Jadi ini single dalam satu hari aja. Kalau kalian trading sekitar 100 sampai 500 USDT, kalian mendapatkan 10 tiket. Kalau kalian trading 1000 sampai 5000, kalian dapat 110 tiket. Ini tergantung ya. Dan pasti teman-teman juga pintar, mungkin coba cari akal bagaimana. Tapi Huobi udah bilang, ini ada restrictionnya, dimana kalian nggak bisa tradingin stablecoin ke stablecoin gitu ya. Jangan tradingin stablecoin ke stablecoin. Jadi itu salah satu cara untuk increase kesempatan kalian untuk menang dengan trading volume. Jadi kalian dengan punya 50 USDT aja, kalian bisa mendapatkan 10 hanya dengan rajin trading aja gitu ya. Lalu kalian bisa lock juga. Oh, tadi saya juga lupa mention. Lupa mention apa? Lupa mention di mana lock di sini. Kan ini kita 8 Januari sampai 12 Januari. Kalau begitu, kenapa kita nggak lock aja pada saat 12 Januarinya aja sebelum dimulai istilahnya ya. Nah, itu mungkin akan ada problem. Nah, makanya di sini Huobi ada bikin juga tentang yang namanya time weightage. Jadi kalau misalnya teman-teman yang login, oke, udah bisa di lock, langsung di lock, kalian akan mendapatkan lebih banyak tiket karena ada time weightage-nya. Dan semakin lama kalian lock up duration-nya, itu semakin besar juga kalian punya tiket gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa ada hitungannya, ada rumusnya gitu ya. Kalau teman-teman mau hitungin kira-kira bisa dapat berapa. Tapi intinya itu biar untuk avoid atau menghindari dari last minute orang-orang baru lock gitu ya. Nah, itu yang kita bahas. Lalu kita bahas juga nih, setelah undian bagaimana? Nih kalau kita lihat ke bawah lagi. Nah, nih tiket drawing and exchange. Bagaimana sih kalau teman-teman mendapatkan tiket? Nah, di sini ya, jika dapat alokasi. Kalau teman-teman dapat alokasi, teman-teman bisa cek itu di tanggal 12 Januari jam 5 sampai jam 7, kalian cek aja. Atau enggak jam 5 kalian on, ini waktu Indonesia Barat ya, jangan salah. Bagaimana kalian dapat alokasi atau enggak? Kalau misalnya kalian dapat alokasi dan kalian nggak punya saldo, ini akan diberikan waktu untuk menambah USDT jika saldo USDT-nya kurang gitu. Ini ada skenario 1 sama skenario 2, teman-teman bisa baca kalau teman-teman dapat ya, hopefully. Jadi biar nggak panik, karena ini cukup detail sih sebenarnya, tinggal ditranslate. Nanti saya coba taruh ini di dalam link deskripsi kalau teman-teman yang lebih tertarik gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang juga udah dapat alokasi, udah dapat USDT-nya dan lain-lain, jadi udah siap semua, teman-teman bisa open trading, biasanya itu jam 8 waktu Indonesia Barat ya, tanggal 12 Januari. Nah, itu kalian udah bisa tradingkan token Love. Jadi hopefully teman-teman bisa mendapatkan token Love ini juga. Dan ya, masih ada potensi cuan di saat market crypto lagi mungkin lagi sedikit mengalami downtrend gitu ya. Jadi kira-kira itu. Jadi ini cuan dari Primelist. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, share, dan juga subscribe ya. And thank you for watching, and see you in the next video. Bye bye.